Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, hari ini Tante akan melakukan aktivitas yang sangat Tante sukai, yaitu memasak. Taram. Nah anak-anak, Tante akan memilih menu yang sangat disukai oleh keluarga Tante tentunya. Anak-anak, kalau hari ini kalian bingung aktivitas apa ya yang harus aku lakukan ya hari ini? Nah, Tante punya saran untuk kalian. Sebaiknya kalian memilih aktivitas yang membuat hati kalian menjadi senang. Terus, aktivitas itu hendaknya membuat orang di sekitar kalian juga merasa senang. Nah, anak-anak, lakukanlah aktivitas yang kalian lakukan itu dengan penuh sukacita. Kalian bisa melakukannya dengan memuji Tuhan juga ya. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas yang kita sukai, kita terlebih dahulu akan menyukakan hati Tuhan dulu. Oke? Yaitu dengan merenungkan firman Tuhan lebih dahulu. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-77 ayat 1-10. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang. Apabila aku merenung makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnya rahmatnya karena murkanya? Hikmat hari ini ada di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat 22-23. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Nah anak-anak, dalam setiap kita melakukan aktivitas atau kegiatan kita setiap hari, kita pasti mempunyai rancangan ya, atau rencana yang baik ya untuk kegiatan yang kita lakukan. Nah anak-anak, biasanya rancangan atau rencana yang baik yang kita lakukan itu bisa mendapat pertimbangan, kita bisa minta saran atau nasihat kepada orang lain supaya rancangan atau rencana kita itu menjadi lebih baik ya. Nah anak-anak, tetapi kita harus bijaksana ya dalam menerima saran atau nasihat dari orang lain ya. Jangan asal menerima nasihat atau saran orang lain, kita harus pikirkan dan pertimbangkan terlebih dahulu. Anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya, yang harus kita pikirkan ya supaya kita bisa melaksanakan rencana kita yang baik itu ya. Satu, biasanya nasihat atau saran yang baik itu berasal dari orang yang lebih tua dari kita. Misalnya kakak, mama, papa, om, tante, kakek, nenek, atau bahkan guru kita. Ya, yang kedua, saran atau nasihat yang baik itu biasanya membuat hidup kita atau tingkah laku kita menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, nasihat yang baik itu bisa membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan ya. Yang keempat, nasihat yang baik atau saran yang baik itu bisa membuat hati kita menjadi damai sejahtera atau juga bersukacita ya anak-anak. Demikian juga saat anak-anak memberi saran atau nasihat kepada
orang lain ya. Nah, anak-anak, perkataan atau nasihat kita itu hendaknya bisa membuat orang lain atau teman kita yang lain menjadi lebih bersukacita dan hidup orang tersebut bisa menjadi lebih baik ya. Oleh sebab itu anak-anak, sebelum kita memberi saran atau nasihat kepada orang lain atau teman kita yang lain ya, kita harus mohon pimpinan Roh Kudus ya, supaya setiap perkataan yang kita katakan, setiap nasihat yang kita berikan itu bisa membuat orang itu bersukacita atau penuh sukacita ya anak-anak. Oke anak-anak, selamat melakukan aktivitas kalian hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati.